gaji istri memang habis buat nutupin hutang bank doang. Belum hutang-hutang sama petani-petani yang dari kampung, Bang. Malam gue lapar banget nih. Gue bilang sama istri, melaperin. Duit nggak ada nih, Bang. Nggak ada. Bener, kosong, nggak bisa makan. Ada beras. Gue segenggam ya. Paling, demi Allah saya bilang. Demi Rasulullah saya bilang. Segenggam saya bilang. Terus saya bilang tuh sama istri, nah, gimana cukup katanya. Ya udahlah, ya dia bilang. Istri gue kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kozin Amirullah di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang cuan, pejuang politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dan termasuk pejuang YouTube. Nah, kita ketemu lagi nih dengan salah satu pesugihannya YouTube. Yang seringkali memanfaatkan juga Mas Anies sebagai pesugihan dia. Yaitu channel YouTube Dapurnya. Ya, apa kabar Bang Jun? Alhamdulillah. Ini berarti yang kali kedua ya kita Iya, muncul di sini. Kita mau kulik-kulik dapurnya. Nah, seperti biasa panggilnya cukup Dapur. Bang Dapur. Lebih enak. Lebih enak Bang ya. Nah, kita mau ngomongin apa ya Bang ya? Jadi kan Abang sebagai YouTuber itu sudah keliling Indonesia, Alhamdulillah. sudah ngomong sudah pernah diumrohin Bang? Waduh, berharap Biasanya nih kalau ikut politisi diumrohin. Amin, mudah-mudahan deh. Belum. Belum. Wah. Pengen banget ini. nanti gini, umrohnya bareng Esfa aja. Ya, acara ini disponsori oleh travel agensi travel umroh namanya Esfa. Ya, Esfa. Nah, jadi buat pendengar semuanya kalau mau umroh pakai Esfa. Apalagi nanti kalau umrohnya ngajak Bang Dapur nih. Amin. Coba ngajak channel YouTube yang followernya udah 500.000, setengah juta. Lalu nanti ngajak dia cuma biayain transport, ya pakai travel Esfa. Murah lagi. Terus dia liput ya. Esfa Turun itu nanti diliput. Umroh Anda wah yang nonton jadi banyak, jadi viral tuh umrohnya ya kan Bang? Amin. Jadi mudah-mudahan ya. Iya, kalau nggak diajak umroh politisi ya biar diajak umroh nanti jamaah sama jamaah travel. Itu kemudahannya apa aja dapat dari SPA, Bang? Apa aja kemudahannya ya? Harga terjamin. Travelnya aman, kemudian pembimbingnya itu keren-keren ya. Dan yang terpenting yang punya itu relawannya Anies Baswedan. Yang penting relawannya Anies Baswedan. Mau coba juga deh. Iya. Nanti kalau butuh informasi lebih lanjut bisalah di sini keterangannya lengkap. Bang Dapur, kita kembali ke soal. Jadi selama ini memang gini Bang. Setelah selesai Pilpres, dulu kan pesugihanmu itu adalah Anies Baswedan. Jual nama Anies ya. Iya. Nah sekarang yang menggunakan Anies sebagai pesugihan YouTube itu banyak sekali. Itu channel-channel podcast itu semua undang Anies Bang. Nah, makanya jadi saya juga penasaran. Dapurnya gimana nih kalah sekarang? Iya makanya. Dapurnya ini mau ngapain ini? Lu bikin channel podcast aja. Nanti lah Bang. Kita jalan lurus dulu lah. Ya. Mesti sesuai dengan apa? Cara awal gitu kan. Jadi sekarang jarang ya nayangin Anies. Maksudnya kenapa nggak ikut aja terus misalnya? Lagi break dulu beliau. Sebentar. Oh. Insya Allah ke depan lagi udah mulai lagi ya. Memang nggak diizinin ikut, misalnya Anies lagi badminton diikutin gitu, yang nggak usah kegiatan politik gitu diikutin, bisa nggak sih? Bisa harusnya. Kenapa lo nggak ikutin? Cuman kadang-kadang untuk beberapa waktu ini saya juga agak ada kegiatan lain ya di rumah gitu. Maksudnya kan sebenarnya Bang Dapur bisa juga dong nayangin yang konten-konten non politiknya Anies. Atau nayangin yang bukan Anies. Bisa banget. Oh, ntar kita kasih tahu deh Mas Anies supaya, maksudnya sebenarnya itu bisa ya untuk Dapurnya itu liput gitu ya. Bisa. Dan kira-kira penontonnya juga banyak. Pasti banyak. Pasti Bang. Kalau gitu. Iya.
apalagi agenda keseharian dia kan. Jangan kena itu bang, yang di 17 Agustusan aja nggak ada yang dapat kita. Padahal momen banget kan. Iya, iya. Nah ini nanti penonton bisa komen ya. Sebenarnya kalau misalnya Bang Dapur itu, sekaligus nih Bang Dapur konsultasi nih sebenarnya ke audiens. Kalau misalnya nih Bang Dapur nayangin konten Anies yang non politik karena politiknya udah selesai nih, itu kira-kira masih nonton apa enggak gitu. Nah nanti ditulis di komen ya. Nah terus pertanyaan berikutnya Bang, kan sekarang juga sudah banyak yang manggil Anies di channel-channel YouTube. Udah banyak banget gitu. Betul, iya. Bang Dapur nggak pengen tuh manggil? Pengen banget bang, tapi saya mah kalau ketemu bapak, awalnya dari rumah nih saya menggebu-gebu banget kan, pengen ketemu. Ya udah semangat gitu kan. Pas nyampe di depan beliau, runtuh bang, hilang semuanya. Masa? Beneran semua. Meleleh gitu? Meleleh, gue jadi apa yang ingin gue tanyain gitu kan, udah hilang, buyar semua. Kenapa ya? Nggak tahu ya, itu mungkin aura orang beriman kali ya. Makanya saya bilang kan, kalau marah Pak Anies sama marah orang lain itu beda. Kalau marah Pak Anies cukup mas senyum aja lah. Itu udah dianggap kita udah apa? Udah runtuh kita udah. Padahal ada yang marahnya gebrak-gebrak meja ya. Nah itu yang gebrak-gebrak meja gitu kan. Makanya gua respect banget gitu kan kalau bapak ya kan. Kayak marahnya beliau, caranya beliau gitu kan. Saya selalu perhatiin bang, saya selalu belajar dari sifat-sifat beliau. Walaupun saya nggak banyak dapat ya, nggak bisa seperti beliau kan. Paling nggak ada sih beberapa poin gitu kita dapat dari sikapnya beliau gitu loh. Ya, saya bilang tadi sikap-sikap orang yang beriman. Ini aku ini jadi apa ya, ragu, maksudnya Bang Dapur ini kok lu masih terhipnosis banget sama Anies gitu ya. Padahal lu kan sering bareng, biasanya kalau orang justru sering bareng, biasanya udah tahu tabiatnya, udah nggak terhipnotis lagi. Betul. Yang udah terhipnotis kan masih radius jauh gitu ya. Betul. Lu kan udah deket banget, kenapa masih terhipnotis ya? Segan aja bang sama beliau, bener. Segan bener. Saya ngerasa sosok beliau tuh, ya makanya sih, gimana orang baik ya. Jadi pokoknya ya Allah saya bilang. Jadi kalau mau ketemu itu lu nyiapin pertanyaan, mau diomongin apa gitu? Gue siapin kadang-kadang dari rumah. Tapi hilang, bener. Kan kadang-kadang kita keluar kota gitu kan. Kan bapak kan suka kulineran kan. Terus kulineran kan, beliau kan suka keliling kan. Saya mah pengen banget nanya gitu, gimana sih Pak rasanya? Apa sih yang kurang gitu? Nah sampai di depan beliau gue buyar bang, langsung hilang, drop udah. Ya udah gue gini-gini aja udah. Tadi habis ketemu ngomongin apa? Nanyain apa? Salaman aja, udah lama nggak ketemu kan? Iya. Udah beberapa bulan ini. Nggak nanyain Pak kapan jadi pesugihan gue lagi? Gitu. Aduh, gue nanya juga sih dikit, senggol-senggol gitu kan. Lu udah jadi pesugihan banyak podcast tuh gitu kan. Kita yang lama-lama di ini dong gitu ya. Iya makanya ya, pengen sih gitu kan kayak orang lain gitu ya, podcast ya bisa ngundang beliau gitu kan, ngomong beliau. Nah cuman gua bingung mau nanya apa gitu loh. Iya, bingung ya, mau nanya apa ya, orang mau nanya aja lumer gitu ya. Iya makanya. Tapi memang mungkin benar fokusnya dapurnya ya liputan aja kegiatannya. Iya. Kegiatan kesehariannya, kegiatan aktivitasnya Anies gitu ya. Iya, saya lebih terfokusnya ke situ bang. Nah, tadi belum dijawab, kenapa nggak juga yang lain? Aktivitas yang lain, maksudnya tokoh lain lah, jangan Anies gitu. Tokoh lain? Iya. Saya ngerasa apalagi banyak yang sekarang berkuasa juga bisa diliput juga itu. Saya udah ngerasa hati bang. Susah kalau udah hati. Udah pindah ke lain itu susah. Ibarat orang pacaran udah. Udah jatuh cinta gue. Benar. Tapi hati kalau cuannya nggak ada gimana dong? Ya udah bang, apa ikhlas gue dunia akhirat beneran serius. Anak istri lu makan apa? Insya Allah bang, rezeki mah dari Allah. Yang penting insya Allah bang, kalau kita niat baik dikasih lah sama Allah. Gitu aja udah. Iya. Tapi walaupun ya nggak ada aktivitas apa ya, alhamdulillah masih ada aja gitu kan. Gitu. Jadi berpaling ya enggak deh. Belum ya. Emang nggak kepikiran gitu loh. Nggak kepikiran ya. Apa nih rencana-rencana ke depannya, khususnya buat dapur ngeh ini? Rencana ke depan tetap fokus di konten, mungkin ngembangin gitu ya kan. Channelnya mau dijadiin seperti apa.
Saya mungkin masih mempertimbangkan juga untuk buat podcast gitu loh. Oke. Itu. Tapi jika nanti nggak jalan-jalan lagi sama Bapak. Tapi insya Allah beliau kan akan terus, Bang. Iya, Jadi kemungkinan untuk podcast saya mah tertutup gitu kan. Iya. Sebenarnya yang ya berarti kan akan jalan-jalan yang rencana mau bikin sebuah gerakan baru itu mungkin kamu bisa nanti terlibat di situ ya. Insya Allah, mudah-mudahan Bang. Ya Bang. Boleh dong. Kenapa Bang? Ya mudah-mudahan Bang Kosim nggak lupa sama aku. Jangan diam-diam Bang, kalau ada agenda share dong. Ya, share revenue juga dong. Siap. Share cuannya juga. Aduh. Iya. Nah sebenarnya bisa nggak sih di dapur itu diselipin iklan gitu supaya nggak ngandelin dari ads ya? Bisa. Ya bisa Bang. Jadi kalau ada orang mau nyelipin, mau masang iklan di situ tuh bisa ya? Bisa. Nah, itu nggak kena ban dari YouTube-nya? Enggak. Tapi saya juga milih kan iklan apa. Ya, misalnya iklan minuman keras itu tuh nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Tidak sesuai dengan ini ya? Tidak sesuai dengan ini kita kan. Kayak iklan judul gitu kan. Judul. Wih, ML banyak banget tuh. Padahal Minta gede ya? diiklanin. Oh, gitu ya? Ya, ngeri Bang. Padahal Iya kan? itu cuannya gede ya? Cuan gede, gimana ya? Enggak yang dibikin yang terselubung, yang halus-halus gitu. Jangan. Yang penting jangan. Udah, lurus aja. Atau iklan Pik 2. Pik juga. Ntar marah sih itunya. Ya, sama malah sudah senggol. Iya, makanya. Kan ada anak podcast pejuang yang akhirnya terima order. Iya, makanya gua aja sampai kaget Bang. Loh, kok bisa gitu loh. Dulu garang banget di anak abah gitu kan. Iya. Udah tahu sekarang Ya ini Pak, ada duit cuannya. Ya. Iya. Makanya gua kadang-kadang ya Allah, sampai segitunya ya. Padahal gua udah banyak banget tuh. Udah beberapa kali ditawarin. Ayo. Tapi tetap ya kok istiqomah ya Konsisten bertahan. memang. Iya, kita lihat Pak Anies aja lah. Iya. Beliau lurus nggak gitu kan? Artinya saya melihat begitu komitmennya ya Bang Jun dengan Mas Anies memang secara akhlak, keagamaan itu memang seberapa kuat, seberapa istiqomah ya sehingga Bang Jun yang juga menjadi pengikutnya itu juga istiqomah gitu. Gitu. Kalau agamanya gimana ya gua ngomong, saya buka dari mana ini Bang? Soalnya saya ngelihat beliau tuh kalau agamanya, beliau bukan orang yang setiap ada mau pemilu, setiap ada mau pemilu gitu. Ya, pemilihan gitu. Pemilihan, beliau ke sholat, ke masjid, bertakwa gitu ya. Iya, bagi-bagi ini. Enggak Bang, beliau enggak ada sama sekali. Bahkan, Abang percaya nggak percaya ya, setiap agenda beliau tuh ada pengemis loh, yang datang-datang suka minta-minta gitu kan. Beliau nggak pernah mau diliput gitu loh. Bener-bener Ketika ngasih. Hah? Ketika ngasih nggak? Ketika ngasih. Pernah nggak kita ngelihat Pak Anies ngasih pengemis duit di video-video? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Tapi sebenarnya ada ya? Ada Bang, gua ngeliat sendiri. Kadang-kadang kita lagi nih ditahan tuh sama Desit. Stop. Gitu ya? Padahal kalau politisi lain justru itu jadi konten. Oh, jadi konten banget Iya Bang. kan? Ngasih amplop, ngasih sembako, lempar baju gitu, jadi konten. Makanya setiap kita sebelum upload ada apa-apa acara kayak di pasar gitu kan, kita harus teliti banget nih, kita lihat dulu. Jangan sampai gitu loh. Pak Anies ngasih, nggak ada. Cuman Bang Dapur review semua dulu ya, kira-kira yang ini direview semua ya? Iya, kita review Bang. Soalnya orangnya bener-bener memberi ya, nggak mau diliatin gitu loh, mau dipamer-pamer enggak gitu. Iya. Oh gitu ya, saya baru tahu ini soalnya. Sering saya ngeliat kan, datang pengemis. Ya pengemis kan tahu kan Abang, orang-orang yang dari ini kan, apalagi yang dari luar kota gitu. Iya. Udah tahu nih politisi yang datang, mereka datang minta-minta. Kesempatan gitu ya. Kesempatan mereka. Ya sebenarnya dikasih ya, cuma dia nggak dikasih sama beliau. Cuma nggak mau diekspos gitu. Nggak pernah diekspos. Itu kira-kira kenapa ya? Apa nggak mau mengajarkan sesuatu yang nggak bagus atau apa gitu? Kayaknya iya sih, beliau kan lebih mengajarkan ini kan,
berusaha kan. Berusaha ya. Contohnya kayak bansos saja beliau keberatan kan. Ya, keberatan ya. Ini dia kasih pancingnya katanya kan. Nah itu biar mereka bertahan, biar mereka bisa survive dalam hidup jadi membuat seperti orang apa. itu punya bisa berdaya membuat sesuatu begitu ya. Jangan hanya nyadong aja ya. Iya, jangan cuma nada aja Nada gitu. aja ya. Oke. Itu yang gua dapetin dari Bapak. Nah, terus yang kedua kayak sholatnya ya, Bang ya. Kata yang kan di luar kita sering dengar dulu kan Bapak kan diserang juga dengan isu politisi agama ya. Ya, politisasi agama, jual ayat, jual agama, terus ekstrim sholat, gitu ya. Pokoknya ya ekstrim banget ya, ngeri-ngeri kan. Gitu-gitulah ya. Selama saya ngikutin beliau Bang, kalau sholatnya itu Masya Allah Bang, dia jaga. Mau di perjalanan seperti apapun, kalau udah masuk nih waktu zuhur, udah beliau berhenti. Mau di pom bensin, mau di surau kecil, beliau berhenti dulu. Beliau akan sholat. Nah, dari situ kita kadang merasa malu kan, orang sehebat beliau aja bisa sholat, bisa jaga sholat, kok kita enggak gitu kan. Nah di sana, nah setelah itu Bang, seperti di acara kita keluar kota ya. Nah kita kan kadang-kadang sering kan pulangnya sampai jam 1 malam gitu. Nah kalau udah pulang 1 malam kita udah ngeri-ngeri sedap tuh Bang. Kenapa? Kuntilanak keluar? Kuntilanak, bukan kuntilanak. Kayaknya ya bisa jadi. Setan-setan udah mulai keluar ngantuin kita ya kan. Nah kenapa? Subuh besok pagi Bang. Iya. Kita cuma tidur bisa 2 jam gitu loh. Bapak orangnya subuhan Bang. Itu beliau lakukan bukan di zamannya beliau masih udah resmi dijadikan capres ya. Enggak, waktu sebelum. Artinya tidak dalam perhelatan pun ya seperti itu. Ya, beliau tetap ini masjid ini yang beliau ini subuhin gitu loh. Iya. Ini satu nih guys, karena yang ngomong orang yang sering bareng gitu ya. Kadang-kadang nggak mau diliput juga gitu, jangan diliput. Iya. Kadang-kadang saya aja yang maksa Bang. Saya mah orang yang maksa gitu loh. Iya, kalau nggak maksa nggak dapat yang eksklusif. Iya, nggak dapat eksklusif gitu. Nyatanya nih. Kadang-kadang tuh, udah jangan diliput. Ya udah, buat dokumentasi aja gue gitu kan. Dokumentasi. Kapan-kapan ditayangin. Paling 1-2 hari dokumentasinya Bang. Udah ditayangin. Tayang. Karena ini yang penontonnya banyak gitu ya. Iya. Itu trik konten kreator begitu ya. Mungkin trik juga. Tapi saya mau nunjukin gitu loh. Ini loh bapakmu yang kamu bilang ini. Iya. Apa? Yang suka jual agama apa? Beliau membuka jual agama. Nah, gitu. gini Bang, kadang begini, orang yang taat beragama dalam arti melaksanakan ritual-ritual keagamaan seringkali dipersepsikan dia memiliki keagamaan yang pemahaman keagamaan yang ekstrim. Kadang begitu. Betul. Nah, kalau Pak Anies, Pak Anies ekstrim gimana gitu kan? Lah kita lihat aja Bang, dia menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah contohnya di Jakarta, BOTI itu adalah bantuan operasional tempat ibadah ya. Nah gereja kan yang dapat. Yang dapat gereja. Sebelum ya, itu semua tempat ibadah ya. Sebelum itu belum ada kan. Terus dia bangun gereja, izin pembangunan gereja gitu kan. Nah terus yang kremasi ya. Kremasi ya, yang di Cilincing ya. Ya, tempat kremasi ya. Saya pernah di Medan, Bang. Ketemulah sama India tadi. India Tamil. Orang India Medan ya. Yang waktu itu pas pertama kali Bapak berkunjung sebelum dicapreskan ya kan. Yang keluar kota tuh. Rame-rame tuh yang orang India itu. Nah, gue tanya sama mereka. Gue kaget kan. Padahal Pak Anies ini sudah dibalut sama orang-orang yang di Jakarta ini politisi yang ekstrim kan, politisi agama gitu kan. Iya. Cuman kok mau mereka datang ngedukung? Akhirnya gua tanya, gua penasaran, kenapa kalian mau ngedukung Anies Baswedan gitu? Terus mereka ngomong, Bang, selama ini belum pernah ada yang bangunin apa yang di Jakarta, entah
pura apa ya? Deepawali. Oh ya, memberikan ya peringatan Deepawali. Jadi peringatan hari besarnya Hindu India. Hindu India. Terus ngasih hari liburnya kan? Ya, hari libur. Terus bikin apa pura ya? Iya, yang ada peresmian puranya, peresmian ininya, ya. Belum ada di Indonesia, baru ada di Jakarta katanya. Nah, satu-satunya yang bikin Anies Baswedan. Ya kenapa kami harus percaya sama yang orang lain, sementara bukti sendiri seperti itu. Ya. Artinya justru orang taat beragama itu justru harusnya sangat bisa menjaga kerukunan antar umat beragama dan menghormati kehidupan beragama yang lain, begitu ya? Betul. Kan begitu ya? Iya. Tapi kan seringkali kita kadang dipersering gitu, kalau orang taat beragama, dia tidak bisa menghormati agama lain. Seringnya begitu dipersepsikannya kan gitu. Iya. Nah, ini kan berarti ada contoh bahwa justru karena taat beragama, dia juga bisa menghormati agama yang lain kan begitu ya? Beliau sangat menghormati agama lain. Setahu kita ya. Iya, iya. Nah, saya awalnya kan katanya Pak Anies orangnya intoleran. Setelah saya ngikutin beliau, nah saya orang baru ya. Saya ketemu tim-timnya beliau, anak-anak buahnya beliau. Kayaknya apa ya, anak-anak dari mana itu ya? Yang anak turun tangan apa itu? Yang ngajar-ngajar itu apa namanya? Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar, anak-anak itu kan. Dari situ saya ketemu tuh, ada yang dari Papua loh Bang, ada yang Bali, Kristen loh, yang Medan, ada yang Tionghoa. Itu yang beliau bentuk kan, Indonesia Mengajar sebelum beliau jadi menteri kan? Iya, jauh-jauh hari itu ya. Jauh-jauh hari. Lah di mana intoleransinya coba? Itu yang di sekeliling beliau. Malah di masa Pilpres kemarin itu, anak-anak itu ngikut loh sama beliau. Jadi tim beliau. Jadi semua etnis ada, semua agama ada. Semua etnis, semua tim. Yang tidak beragama ada juga kan? Tetap. Tapi nggak ada kayaknya. Tapi yang pasti, ya minimal di KTP-nya ada tulisan agama. Tapi sholat mereka orang tidak mengamalkan aja. Iya. tapi lu masuk kriteria yang mana? Yang naruh agama di KTP atau mempraktekkan? Tengah-tengah ya. Katanya ngikutin Anies. Iya kan, kita pelan-pelan Bang. Kita belajar gitu kan. Kita ngikutin. Ya kita nggak bisa ngikutin kepintaran beliau aja. Beliau nggak ala kan cara beliau, ada beliau gitu loh. Yang kita ikutin. Ya benar, makanya saya sering kan setiap beliau kan ada pidatonya gitu tuh. Saya lagi keadaan ngerekam ini. Kalau kita mau dengar tanpa harus dengan rasa sakit hati ya, kayak pembenci ya. Katakanlah nih, si Abang nih benci banget nih Mang Pak Anies nih. Coba dengar pidato beliau pakai hati. Buang rasa benci itu kan. Nah, kalian akan dapat poinnya. Gimana enggak ya? Gua aja ngerekam Bang, sambil video gua denger dia ngomong kan. Banyak. Dari dulu dia berbicara persatuan dan keberagaman, kesetaraan. Nah, itu aja yang dia bicarakan. Oh, jadi Bang Dapur, lu kalau lagi ngerekam itu, lu nyimak ya? Saya nyimak banget, Bang. Kita bener banyak. Jadi lo nyerap ya, tidak hanya kan kadang seringkali kita itu kalau videografer atau apa itu ya udah rekam aja gitu ya. Habis itu nggak dengerin gitu. Lo memang dengerin bener-bener ya? Bener Bang, saya denger. Kadang-kadang mulut saya ya Allah, Masya Allah. Ini orang. Terus itu barangkali mungkin yang menjadi konten yang lo buat itu dalam kali ya. Orang merasa ada penjiwaan di situ kali ya. Ya nggak sih? Iya, mungkin bisa jadi yang ya. Menjadikan channel lo itu banyak penonton gitu. Ya, kalau channel banyak penonton tergantung triknya juga kali ya. Apa aja nih Bang triknya apa? Triknya? Triknya apa ya? Waduh, bayar nih Bang, bayar trik. Ini udah rahasia perusahaan. Nah, namanya ini juga ada bongkar-bongkar dapurnya. Dapurku kan dibongkar ini. Kalau nggak mau dibongkar, ntar kita bakar. Minum dulu Bang, minum dulu. Ini apa spesialis disediakan oleh Cafe Pejuang. Cafe Pejuang ya. Cafe Pejuang yang ada di mana saja sekarang ya? Ya udah ada di banyak kota Bang, ada di Cirebon, Jakarta, Jogja ya.
Banyak tempat. Nanti kita Banyak, ya. kita bikinlah di Mekah Madinah bareng sama Esfatur nih. Amin, insya Allah. Tour and Mudah-mudahan. travel itu nanti biar bikin kafe juga di sana. Iya, banyak orang Indonesia di Mekah. Iya, kita bikin kafe pejuang di Madinah misalnya kan. Nggak tahu nanti kalau orang Arab itu nyebutnya pejuang itu apa ya? Kalau orang bule baca pejuang itu pehuang. Pehuang. Seperti kalau nyebut kata huan itu kalau tulisnya juan. Dia bacanya huang. Nah, kalau baca tulisan pejuang itu pehuang. Oke, kita kembali ke sini lagi, Bang. Oke, Nah, tadi trik-triknya, Bang. Trik-triknya, waduh. Ya, supaya penontonnya banyak. Dapurnya. Kalau triknya gue gini aja ya Bang ya. Gue ngedengar apa yang beliau sampaikan. Saya mau cari poin itu. Biar kan kadang-kadang Bapak kan bahasanya kan bener ngobrolnya panjang kan, lama kan. Lama dan daging semua ya? Nah, daging semua. Nah, kita cari intinya. Lo daging yang paling enak gitu ya? Enak. Yang paling enak itu yang kita cari kan. Nah, makanya gue bener-bener gue dengerin gitu loh. Walaupun dalam keadaan lagi ngerekam, saya tetap fokus dengerin. Dan itu yang kemudian lo jadiin judul gitu? Judul. Oh. Nah, itu. Ya, di samping kita jadiin judul, ya kita dapat ilmu juga ya. Iya. Apa yang beliau sampaikan. Iya. Ya, contohnya gini aja lah, contoh kecil, simple. Apa ya? Udah ngomong belum tadi? Yang dia bikin yang kayak dia ngomong tol gitu kan? Gimana? Kalau kita nggak, coba kalau kita pikir, belum pernah kepikiran loh sama pemimpin seperti itu. Gimana nggak? Yang punya lahan, ya udah tanah itu nggak usah lu jual gitu, nggak usah pemerintah beli. Ya udah biarin yang daerah sekitar situ ngelola. Oh, ini kalau ada pembangunan jalan tol. Nah, kontraktor atau yang bangun jalan tol nggak usah beli lahan. nah, Cukup pakai lahan yang dimiliki warga, lalu dianggap sebagai penyertaan modal begitu ya? iya. Nah, ekonomi orang-orang situ kan hidup. Hidup, karena kemudian dia dapat penghasilan juga ya dari sirkulasi di tol itu. Iya. Turun investasi tanah gitu ya. Betul. Nah, jauh kan, sayang sekali orang seperti itu. Pemikiran itu ini ya. Lalu dari situ kamu bikin apa di judulnya itu? Mana tuh? Ya misalnya topik ini kemudian kamu jadikan judul gitu yang menarik kayak gini nih. Ya, itu butuh waktu juga. Saya berpikir, Bang. Oh. Kalau Itu jalan saya masuk pikir. judul apa enggak gitu ya? Iya. Ini kan bicara soal teknik kan. Iya. Judul kan mempengaruhi algoritma bukan? Dia tetap algoritma. Kan YouTube nih kadang-kadang dari judul ngaruh, terus dari dari thumbnailnya. Tapi bisa juga judul dan algoritma thumbnailnya bisa nurunin algoritma kita. Makanya ya jujur aja gitu kan, apa yang disampaikan yang penting isinya ada, poinnya ada, ya udah. Jangan orang yang disampaikan nggak ada di video, kamu bikin judul lain. Oh, kan seringkali orang bikin judul tuh clickbait istilahnya. Clickbait. Yang buat orang itu ngeklik tapi sebenarnya isinya beda gitu. Beda. Itu yang Lu nggak bikin begitu ya? kadang-kadang. Contoh. Ya kalau lagi pusing banget, views gua lagi turun, ya udah gua bikin clickbait lah. Contoh misalnya Anies lagi apa gitu ya atau gimana? Contohnya, sujud syukur Anies Baswedan. Tahu nggak? Viewsnya berapa? 1,4 juta gua live di VDIP. Tuh, emang Bapak kan mau diinin kan? Padahal dia nggak sujud syukur ya? belum ada apa-apa. Gua aja mikir. Cuman gua udah dapat kan, udah dapat info Bapak mau dicalonkan PDIP hari itu kan. Ya udahlah. Udah otomatis barang itu ada kan. Gua mikir. Nah, Bapak juga udah jalan. Bingung nih jadi judul. Ya udah. Sujud syukur Anies Baswedan. Diusung PDIP. Itu langsung viewers banyak itu. Live streaming gua terbesar Bang, kalah sama TV. Beneran loh. 1,4 juta, Bang. Iya. Cuman modal handphone doang gitu loh. Iya. Itu kalau 1,4 juta viewers, itu kira-kira setara dengan penghasilan berapa ini? Perkiraan aja, kan naik turun ya. Waduh. Ini pasti banyak yang pengen tahu ini. Kalau dirupiahkan, kan nanti di YouTube-nya bayar nih kan? Itu kira-kira berapa juta, berapa puluh juta atau berapa?
Ya tergantung ya durasinya. Kalau durasinya panjang, kalau live streaming kan duitnya nggak banyak bang. Tergantung juga kan Kalau live streaming beda dengan kalau konten dibikin itu beda deh. ya itu tergantung juga kan kalau streaming kita direkomendasi sama YouTube itu duitnya gede. Kalau nggak direkomendasi ya udah setelah lu live kita live stuck aja deh viewsnya. Makanya kebanyakan konten kreator itu setelah mereka live barang itu diambil lagi tuh di-upload lagi. Oh, yang rekodnya diambil lagi. Diambil lagi. Supaya masuk dalam rekomendasi. Gitu. Ini trik ya, trik yang kedua. Trik berikutnya. Trik berikutnya. Kan berarti tadi judul, thumbnail lo edit sendiri ya? Thumbnail edit sendiri. Jadi ketika di HP itu ngedit tetap. Makanya kalau acara-acara kayak gitu kan kita lebih pakai handphone kan lebih fleksibel bang. Karena bisa langsung edit situ ya. Langsung edit thumbnail apa segala macam. Oke, judul, thumbnail apa lagi yang bisa meningkatkan algoritma itu? Meningkatkan algoritma. Konsisten itu yang pertama bang. Selain dari apa tadi thumbnail itu kan, judul apa segala macam. Itu yang pertama konsistennya. Nah konsistennya Dapur Ngeh ini dari belum kenal Pak Anies aku bang, sudah jual nama Anies sampai saat ini. Sampai sekarang nggak jualan yang lain, punya itu aja ya. Itu aja nggak jual. Itu yang akhirnya membuat channel Abang ini konsisten sehingga kemudian orang ya memang jadi referensi gitu ya. Betul. Nah makanya sampai sekarang kadang-kadang saya nggak ngeliput juga kan, kadang dapat gambar kan dari tim-tim kan dikirimin, saya naikin tetap ada juga yang nonton gitu. Iya. Apalagi kalau kita benar-benar konsisten ngikutin beliau. Iya. Gitu. Oke, Bang Dapur, paling ujung saya pingin bicara soal personal nih, soal pengalaman hidup. Karena tadi bicaranya Anies mulu, sekali-kali kita bicara dong soal Jun. Apa itu? Sebagai tokoh di belakang Dapur. Nah, kan Bang Jun pasti pernah dong mengalami. Kalau yang tadi cerita kan happy-happy semua. Apa cerita yang paling mengenaskan, paling tidak happy, yang pengalaman hidup yang paling menyedihkan? Paling menyedihkan ya? Apa ya? Kalau saya mau orangnya bahagia terus bang. Bener happy terus. Ketawa mulu kalau saya mau sedih, mau apa. Kadang-kadang pengen nangis juga ya. Kalau cerita ngapain gitu kan. Saya pernah ngalamin hal terpuruk banget dalam hidup saya bang. Saya ngalamin sebelum saya nge-YouTube loh. Baru banget. Oh, sebelum ngelola YouTube? Sebelum ngelola YouTube. Apa itu, Bang? Saya main... Ya Allah, ini bukan judoy. Judoy, apa itu? Judoy. Kalau mah bahaya nyebutinnya kadang-kadang di ini. Oh, langsung di ban ya? Lebih ke judoy aja. Oke. Terus? Nah, pas itu tahun 2014 ya, 2015 gua jalanin usaha bang, main di Kayu Manis. Bang tau nggak Kayu Manis? Ya, Kayu Manis ya, apa bahasa Inggrisnya itu? Rempahnya. Apa namanya, vanilla ya bukan? Bukan. Cinnamon. Cinnamon. Kayak kafe abang nih kalau kafe. Iya ya, kafe pejuang itu kafe nanti. Pejuang. Biasanya ada cinnamon ini kan. Cinnamon. Nah, gua mainnya yang di sticknya bang, sticknya seperti ini, kecil. Untuk harganya di masa itu lumayan bang. Nah, gua kerjasama sama teman yang dari Korea. Lo ekspor. Ekspornya ke Belanda. Oke. Nah, terus di awal jalan kita tuh lancar mulu bang. Ada aja gitu kan. Cuan lah ya. Cuan lah, ngalir lah. Nggak kepikiran mau ketemu abang. Ya enggak. Ya. Karena bagi bisnismen bang. Iya, enggak kepikiran mau bikin Dapur Ngeh juga ya. Enggak itu kan kepikiran. pelarian ya. Ya tapi kan takdir kan berkata lain bang. Nah waktu itu gue lagi pas ada pengiriman barang ke luar negeri ke Belanda gitu kan. Nah kesalahannya itu kecil bang. Nah makanya orang luar itu disiplinnya, kebersihannya luar biasa ya. Barang kita cuman 1 kardus, setelah masuk ke gudang tinggal di depan dekat pintu toilet. Nah faktor itu doang
Belum masuk mungkin ya. Mungkin ya namanya musibah ya. Iya. Itu barang semua di-reject, Bang. Oh, dianggap semuanya sama. Semua dianggapnya semua sama. Dibalikin. Barang kotor katanya. Balikin, disuruh balikin ke Indonesia gitu kan. Aduh. Di-reject, setelah di-reject nyampe di situ kan teman kan ada teman Korea tuh. Ya udah nanti kita jual aja di sini, mau gimana lagi, udah ini kan. Ya udahlah gua oke aja kan. Kita mah udah lama, Bang, berteman juga gitu kan. Akhirnya selang beberapa bulan loh, udah barang itu dia mah udah hilang juga. Nah gua punya utang banyak tuh di bank. Saya habis-habisnya itu, Bang. Miliaran itu ya. Saya punya mobil maksud itu kan 2 ya, kejual buat nutupin Yang jelas utang. bukan mobil hasil dari dapur ngah. Bukan. Kan? Beda lagi kan. Beda. Gaji istri memang habis buat nutupin hutang bank doang. Belum hutang-hutang sama petani-petani yang dari kampung, Bang. Iya. Itu sampai Abang percaya nggak percaya, Bang? Kita pernah malam gua lapar banget nih. Gua bilang sama istri, laperin. Duit nggak ada nih, Bang. Nggak ada. Bener, kosong, nggak bisa makan. Sampai segitunya. Kelaparan ya. Ada beras. Gua segenggam ya, paling demi Allah saya bilang, demi Rasulullah saya bilang, segenggam saya bilang. Terus saya bilang tuh sama istri, nah, gimana cukup katanya. Ya udahlah, ya dia bilang. Istri gua kan mungkin nggak tahu ya. Ada, Bang tahu nggak kerak nasi? Iya, kerak. Kerak kan, nasi kan. Iya, ada keraknya di bawah kalau Masih masak. lagi Zaman sebelum ada magic. udah ada. Udah. Cuman hidup lagi susah-susahnya, Bang. Masak pun sudah sampai pakai kompor, gas. Iya. Habis gitu loh. Kerak ya. Nah, dicampurin pakai beras itu loh. Nah, sampai titik itu hidup. Semiskin itu gitu ya. Bahkan saat itu selain punya usaha itu, saya punya usaha palet ya kan, Mas. Oh, kayu palet itu. Itu per bulan itu 10.000, Bang, untuk pabrik kita ngirim 10.000 palet. 10.000. Satu palet berapa harganya? 10 palet ya dulu ada yang 80, ada yang 110. Kali aja ya, kali 10.000. Setidaknya ya udahlah yang ini hilang kan. Itu makanya saya bilang kalau Allah mau ngambil ya diambil semua, Bang. Itu tanpa ada masalah, tanpa ada kendala apapun, nggak ada yang order sama sekali. Tiba-tiba mereka diem aja telepon. Memang nggak ada. Jadi nggak ada yang beli barangmu gitu ya? Nggak ada. Bahkan untuk saya kan termasuk perokok pasif juga ya. Itu ngerokok tuh, Bang, sebatang itu 3 kali, Bang. Tiga Lo aktif dong kalau lo ngerokok, namanya perokok aktif. Perokok aktif. Kalau lo nggak ngerokok tapi samping lo ngerokok, lah baru pasif. Lo aktif berarti. Iya, mungkin aktif, benar. Jumlahnya sedikit kali ya. 3 kali Bang nyimpan, Bang. Kadang-kadang nggak ada sampai segitu habisnya. Tapi nggak lama dikasih hidup seperti itu. Oh, ujian itu nggak lama, kemudian bisa berubah lagi. Berubah setahun, Bang. Abang bayangin, Bang, semua dulu keluarga ya, namanya ya kalau kita punya duit, Bang. Pada mendekat semua ya. Begitu nggak punya pergi semua gitu ya. Mereka nggak pergi. Mereka nggak tahu gitu loh. Oh iya, nggak tahu keadaan kita. Kita nggak pernah nyampain, nih keadaan gue gini. Gue dulu pernah sering tuh dapat stok beras dari kampung. Pas di masa itu benar-benar beras putus. Padahal mereka nggak tahu loh masalah saya apa. Iya. Nah itu dilalnya pas ada krisis itu berasnya juga putus gitu. Putus. Ya? Ujian betul itu ya. Bener, ujian betul. Setahun saya jalanin pelan-pelan, istri dengan sabar. Ya, itu tadi dengan ya selalu ingat juga ya. Mungkin dulu kita lupa ya sama Tuhan. Akhirnya kita balik lagi ke kodrat kita tuh seperti apa. Akhirnya ya pelan-pelan, Bang, dikasih. Akhirnya udah. Ya kaya sih enggak ya, tapi cukup lah buat anak sekolah gitu. Alhamdulillah, iya. Dan sepertinya kita udah sampai di ujung, Bang Dapur.
sudah habis waktunya dan nanti kita sambung di edisi berikutnya. Mungkin akan ada yang seri ketiganya dan Amin. tetap barangkali akan tetap dengan sponsor dari Espa Tour and Travel. Jangan lupa kalau mau berangkat haji, berangkat umroh atau mau jalan-jalan ke Timur Tengah deh, pakai Espa Tour and Travel. Ajak Bang Dapur punya channel, subscribernya 500 juta. Jadi nanti jalan-jalan Anda itu diliput dan viewersnya pasti banyak. Betul nggak? Pasti banyak. Terima kasih. Insyaallah. Ajak-ajak kru podcast pejuang. Iya, ajak-ajak Podcast Pejuang katanya. Siap. Mereka padahal ada yang baru pulang umroh. Iya ya, pada Iya, pulang umroh nih. pulang dapat pacar coba. Enggak ngajak-ngajak malah. Iya. Udah dapat pacar lagi. Ya, makanya kalau jomblo umrohnya pakai Espa nanti umrohnya umroh plus Ini- pulangnya dapat jodoh. Denda sama Espa juga dia. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton podcast ini dan kita cukupkan sekian dulu. Kita ketemu di podcast Pejuang berikutnya. Pejuang bukan harabi.